apa saja yang menjadi kesalahan dalam pembelajaran matematika biar nanti ketika teman-teman belajar matematika tidak lagi lupa atau mungkin udah belajar tapi masih ngerasa kesulitan, bingung, bahkan banyak materi yang tidak dipahami walaupun sudah teman-teman pelajari. So, buat kalian yang baru nonton video ini, nama aku Azani dan aku sendiri sharing ilmu-ilmu pengetahuan, salah satunya adalah matematika, ada juga pembahasan artikel, metode penelitian, dan banyak lagi. Jadi seri kali ini aku akan mulai dari seri matematika untuk matematika dasar. Tapi sebelum ke seri matematika dasar, aku mau ngupas dulu biar teman-teman semangat dan menghindari beberapa kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan dalam belajar matematika. So, ini dia videonya. Paham dalam belajar matematika. Mungkin ini bagi beberapa orang adalah hal yang jarang untuk menjadi concern karena lebih mementingkan materi atau mungkin lebih mementingkan sejauh mana pemahaman terhadap materi matematika. Tapi berdasarkan pengalaman aku sendiri sering mengajar private, baik itu online maupun offline, dan terbukti jika kita concern terhadap dulu kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan, maka siapapun itu yang mau belajar matematika akan merasa matematika ini mudah dan akan belajar tanpa ada tekanan. So, ini dia guys, menurut aku kesalahan dalam belajar matematika. Sebelum lanjut, aku mau perkenalan dulu. Hai, aku Azani dan aku sendiri adalah awadi LPDP PK 159 tahun 2020, lulus Magister Pendidikan Matematika UPI Bandung tahun 2022. Jadi jangan ragu ya. Jadi di sini aku bukan yang cuman hobi ngerjain matematika terus aku sharing, tapi benar-benar aku sudah melalui pendidikan formal. Aku sendiri aktif berbagi berbagai konten yang bernilai ilmu pengetahuan seputar matematika, seni, desain, juga penelitian ilmiah gitu. Aku juga sesekali sharing tentang tips dan trik untuk lolos beasiswa khususnya LPDP dan membimbing mahasiswa yang akan menyelesaikan baik itu skripsi, tesis, terutama penelitiannya yang menggunakan metode meta-analisis. Jadi buat kalian yang tertarik untuk belajar bimbel, entah itu matematika atau mungkin mau dibimbing penelitiannya, baik itu skripsi, tesis, apalagi yang berhubungan dengan metode meta-analisis, silakan DM, nanti di akhir aku akan cantumkan Instagram aku atau Instagram aku. So, kita next dulu ya. Kesalahan dalam belajar matematika. Jangan khawatir jika mungkin dari kalian yang menonton video ini karena lagi persiapan untuk tes masuk kerja. Untuk anak-anak mungkin sedang menghadapi penilaian akhir semester yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Dan bingung kenapa sih udah belajar, apalagi pelajaran matematika, tapi kok nggak ngerti-ngerti, atau mungkin udah ngerti tapi lupa lagi. Ini hal yang lumrah karena baik anak-anak maupun orang dewasa yang belajar tentunya merasa kebingungan dan melakukan kesalahan-kesalahan dalam pembelajaran matematika. Aku sendiri merangkum ada kurang lebih 7 kesalahan dalam belajar matematika yang sudah aku coba analisis. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan belum semuanya aku rangkum atau mungkin ada lebih dari 7, menurut kalian ngerasa ada lagi deh gitu kesalahan yang lain, kalian bisa tulis di komentar biar nanti kita akan disebutkan lagi dalam bentuk video. Oke, untuk kesalahan yang pertama yaitu kurangnya pemahaman konsep dasar. Nah, matematika sendiri adalah subjek yang membangun konsep di atas konsep sebelumnya. Maksudnya gini, matematika itu tidak serta-merta kita mempelajari satu bab, terus bisa belajar bab lain tanpa ada pendahuluan bab sebelumnya. Mungkin aku kasih contoh simpelnya, buat kalian yang sudah belajar ya, kita mempelajari ada yang namanya bangun ruang. Untuk mempelajari bangun ruang, tentunya kita harus belajar dulu yang namanya bangun datar. Apakah bisa langsung loncat? Kalau untuk belajar sendiri sih bisa, tapi balik lagi, pemahamannya akan cuman bisa sistem kebut semalam, ngerti rumus-rumus bangun ruang dan lain sebagainya, tapi dalam penerapannya akan timbul masalah-masalah seperti kayak kalian nggak paham ketika dikasih soal yang tipenya berbeda sedikit udah nggak paham, kayak gitu. Lanjut untuk yang kedua, kesalahan yang menurut aku ini perlu diperbaiki yaitu ketidaktelitian dalam perhitungan. Aku bukan fokus di ketidaktelitiannya karena yakin yang namanya mengerjakan soal matematika antara kita nggak tahu rumusnya, nggak bisa menghitung, atau mungkin kita tahu rumus, tahu konsepnya, tetapi masih salah, berarti ya kita tidak teliti dalam melakukan perhitungannya. Tapi aku di sini mau konsen bahwa ketidaktelitian atau kesalahan dalam perhitungan itu bisa saja kita mengabaikan yang namanya psikologi anak.
dalam pembelajaran apapun, terkhusus ini dalam pembelajaran matematika, aku sering menekankan untuk mengecek dulu kesiapan siswa atau siapapun yang akan aku ajari atau yang akan kita diskusi gitu ya. Dalam tanda kutip ya, aku belajar mengajari entah itu di sekolah atau mungkin di lembaga private atau bahkan yang aku les baik itu secara online maupun offline, aku selalu cek dulu kesiapan mereka, psikologis mereka apakah sudah siap atau belum. Kalau misalkan mereka belum siap, bukan berarti kita menunda pembelajarannya, tapi kita harus lebih cerdik lagi, pandai-pandai membuat mood mereka balik lagi. Apakah misalkan kita kasih games dulu atau kita kasih ya sharing-sharing dikit biar dia tuh mau terbuka, biar fokusnya mereka tuh tertuju kayak gitu. Selanjutnya kesalahan yang ketiga, yaitu mengabaikan langkah-langkah penting. Nah, dalam matematika sendiri seringkali ada langkah-langkah, itu tuh langkah yang penting, tapi di skip gitu. Jadi dengan asumsi pengen cara cepat atau ngerasa bahwa oh anak-anak udah paham nih gitu, tinggal kita skip aja deh satu langkah. Dan itu menurut aku sangat fatal karena banyak banget aku temuin bahwa anak-anak itu kayak kebingungan di matematika dasar. Contohnya dalam aljabar ya, kayak hitung-hitungan dasar aja kayak penjumlahan pengurangan yang melibatkan tanda-tanda positif negatif yang dicampur atau operasi bilangan campuran. Mereka akan kesulitan karena masih banyak yang menggunakan istilah-istilah kayak pindah ruas, istilah-istilah dihabiskan, dihilangkan, dibuang gitu. Padahal anak yang mungkin kalau misalkan mereka sudah ngerti dasarnya dan oke lah mereka tuh udah paham konsepnya, itu nggak apa-apa, tapi kebanyakan itu masih diterapkan di jenjang siswa atau anak-anak yang masih belajar konsep. Jadi itu kita coba hindari. Kesalahan yang keempat yaitu kurangnya latihan. Nah, aku sendiri kayak menganalogikan bahwa matematika itu kayak layaknya pisau, bilah pisau. Pisau itu kan bisa kita gunakan kalau pisau itu diasah. Walaupun nggak secara terus-menerus, tapi setidaknya kita punya retensi waktu. Jadi nggak dibiarkan aja di dalam kerangkanya gitu. Tapi ya kita harus melakukan sentuhan-sentuhan, salah satunya ya kita asah, kita cuci dan lain sebagainya. Nah, untuk belajar matematika agar mereka lebih tajam pemahamannya, itu dibutuhkan latihan. Jadi kalau misalkan ada anak yang masih ngeluh dikasih latihan, berarti mereka belum benar-benar merekat bahwa mereka tuh butuh dengan matematika. Dan harus dicek ada kesalahan apa, apakah mungkin ada ketakutan, dan itu juga masuk ke dalam kesalahan yang selanjutnya, yaitu di kesalahan kelima, ketakutan dan kurangnya kepercayaan diri. Rasa takut terhadap matematika atau kurangnya kepercayaan diri dalam kemampuan matematika ini dapat menghambat kemampuan belajar kamu, dalam hal ini siswa atau anak ya. Ketakutan dalam belajar matematika atau mungkin dalam pembelajaran apapun itu sangat berdampak pada hasil belajar anak. Kenapa? Ya gimana mereka bisa menikmati pembelajaran kalau di dalam dirinya itu udah ada rasa takut. Jadi hindari memaksakan materi kepada anak untuk bisa harus, tetapi kitalah yang harus membuat strategi-strategi, langkah-langkah agar mereka mau untuk belajar, mau untuk memahami materi. Jangan sampai kita juga mengabaikan sisi psikologisnya dengan menakut-nakuti, kita memaksakan kehendak kita agar siswa paham. Lanjut ke kesalahan yang keenam, yaitu kurangnya pemahaman terhadap masalah. Ini mungkin agak di level atas setelah kita memperbaiki berbagai permasalahan yang 5 tadi gitu. Dan ini juga harus jadi concern karena matematika sendiri intinya menuntut kemampuan berpikir anak untuk menjadi anak yang kritis, kreatif, sehingga tentunya melibatkan dengan proses analisis. Sehingga lebih ditekankan matematika nggak hanya hitung-hitungan, tetapi gimana caranya kita mengasah ketajaman dalam kemampuan berpikir siswa. Jadi benar-benar aku sendiri sih sering kayak diskusi soal, jadi belum ke cara menjawabnya, tapi lebih banyak diskusi soal dulu. Anak paham nggak sih maksud dari soal yang tertera atau yang ditanyakan? Jangan-jangan anak tuh dia udah punya bahan banyak, materinya banyak, bahkan ada yang menghafal matematika. Dan menurut aku sendiri sih, aku bukan yang tipe itu ya, bukan yang menghafal. Sehingga aku sendiri buat di salah satu media sosial aku dengan hashtag benar-benar matematika tanpa menghafal. Karena matematika sendiri melatih ketajaman analisis kita gitu, bukan motorik untuk menghafal gitu. Dan untuk kesalahan terakhir yaitu kesalahan yang ketujuh, yaitu tidak belajar matematika sesuai dengan dia belajar kamu. Ini juga bisa menjadi analisis kesalahan belajar di berbagai materi pelajaran, tidak hanya matematika saja, karena ini penting loh. Banyak yang masih mengabaikan yang namanya gaya belajar. Bahkan banyak yang ya mungkin kalau misalkan sekolah formal karena banyaknya siswa, akhirnya ya udahlah gitu, kita pakai seragam aja. Padahal anak satu dengan anak yang lainnya itu berbeda karakter gitu.
tentunya mereka punya kebiasaan atau gaya belajar yang berbeda juga. Dan ini menjadi PR kita ketika mendidik anak, dan benar-benar harus persiapan yang sangat matang gitu. Dan tujuannya mungkin ketika belajar berkelompok harusnya itu bukan lagi kita mengelompokkan nama-nama, mengelompokkan berdasarkan gender, tapi lebih ke mungkin bisa dicoba mengelompokkan dengan gaya belajar mereka yang sama, sehingga mereka nanti bisa ngerasa satu frekuensi gitu. Dan itu dia di video kali ini 7 kesalahan dalam belajar matematika. Semoga kesalahan-kesalahan ini mulai kita perbaiki, dan next video kita akan mulai membahas seri belajar matematika dasar. Dan kalian kalau yang baru nonton video ini, silahkan dikunjungi channel Sahabat Ilmu @anzani_official, dan bisa lihat di playlistnya ada seri matematika dasar, terus ada juga pembelajaran seri belajar yang lainnya. So itu dia video kali ini. Buat kalian yang mau tanya-tanya seputar bimbingan belajar atau apapun, atau mungkin request soal untuk dibahas, kalian bisa kunjungin salah satu media sosial aku, ada di YouTube ini di @anzani_official, atau di Instagram kalian bisa follow aku di @v.anzani, dan aku juga ada sesekali live di TikTok di @anzani_official. Dan itu dia video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan dirasa bermanfaat, jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Tinggal nonton, jangan lupa subscribe. Thank you.